Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Terima kasih guys selama ini telah menyaksikan dan terima kasih juga telah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak ini guys, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Oke guys, kali ini kita akan kembali unboxing tax rule, akan di-unbox peraturan Menteri Keuangan nomor 31 PMK.010/2021 tentang pajak penjualan barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021. Oke guys, kita langsung ke peraturannya. Oke, peraturan Menteri Keuangan nomor 31 PMK.010/2021 tentang pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021. Oke, seperti biasa guys, kita akan melihat pertimbangannya dari mengapa peraturan ini terbit. Karena sebelumnya sudah ada PMK nomor 20 PMK.010/2021 yang mengatur hal yang sama. Oke, jadi kita akan lihat perubahannya gitu loh. Karena umurnya cuma sebentar PMK 20 itu. Oke, menimbang huruf A bahwa untuk lebih meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor guna mendorong serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional, perlu memberikan perluasan cakupan kendaraan bermotor tertentu dan mengubah pemenuhan persyaratan jumlah pembelian lokal purchase, untuk kendaraan bermotor tertentu yang diberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah. Oke, bahwa untuk mendukung sektor industri kendaraan bermotor dan keberlangsungan dunia usaha sektor industri kendaraan bermotor yang terdampak pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19, perlu diberikan dukungan pemerintah berupa insentif pajak penjualan atas barang mewah, atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu ditanggung pemerintah. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan nomor 20 PMK.010/2021 tentang pajak penjualan atas barang mewah, atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021 masih belum cukup meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor sehingga perlu diganti. Nah, ini alasannya guys. Masih belum cukup meningkatkan daya beli masyarakat sektor industri kendaraan bermotor sehingga perlu diganti. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan peraturan Menteri Keuangan tentang pajak penjualan atas barang mewah, atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021. Mengingat pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai, barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2013 tentang barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2014. Oke, lanjut lagi. Peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2019 tentang barang kena pajak tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Lalu Peraturan Presiden nomor 57 tahun 2020
tentang Kementerian Keuangan, kemudian Peraturan Menteri Keuangan nomor 193 PMK.02 2017 tentang tata cara perencanaan, penelahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 91 PMK.02 2020. Oke, lanjut lagi. Peraturan Menteri Keuangan nomor 217 PMK.01 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 229 PMK.01 2019. Lalu Peraturan Menteri Keuangan nomor 127 PMK.02 2020 tentang tata cara penggunaan dan pergeseran anggaran pada bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan belanja lainnya. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan nomor 208 PMK.02 2020 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2021 memutuskan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021. Oke, seperti biasa pasal 1 guys, ini terkait dengan istilah-istilah dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pajak penjualan atas barang mewah yang selanjutnya disingkat PPNBM adalah pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN. Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak, ya, barang kena pajak (BKP) dan atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Barang kena pajak (BKP) adalah barang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Suatu pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Oke, kita akan lihat guys seperti biasa perbandingan dari PMK 31 ini dengan PMK yang sudah dicabut dalam peraturan menteri ini guys. PMK nomor 20 PMK.010 2021. Oke, kita akan lihat guys perbandingannya. Oke, di pasal 2. Oke, di sini kalau misalnya ada warna merah sama artinya cuman dipindahkan ke atas ya. Jadi pasal 2 PMK 20 di sini ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021-nya naik ke atas di PMK 31. Oke, dan sepertinya ada tambahan. Oke, pasal 2. PPNBM yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu ditanggung oleh pemerintah untuk tahun anggaran 2021 meliputi A dan B sama guys. Cuman di sini warna merahnya naik ke atas ya. Ditanggung oleh pemerintah untuk tahun anggaran 2021. Oke, A dan B sama, berarti di sini kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi, diesel atau semi diesel dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc. Huruf B, kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan. Ya, selain sedan atau selain station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi, diesel atau semi diesel dengan sistem 1 gardan penggerak 4x2 dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc. Nah, ini di huruf C guys. Ya, di huruf C di sini ada tambahan jenis kendaraan bermotor. Huruf D juga sama. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi, diesel atau semi diesel dengan sistem 1 gardan penggerak 4x2 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc. Oke. Yang tadinya 1.500 guys di PMK 20 ya, di PMK 31 ditambah lagi dari 1.500 sampai dengan 2.500 cc. Oke, itu masih 1 gardan penggerak 4x2. Lanjut huruf D.
Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang, termasuk pengemudi, selain sedan atau selain station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi, diesel atau semi diesel, dengan sistem 2 gardan penggerak 4x4, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc. Nah, ini dia guys, ternyata ada tambahan ya. 4x2 gardan penggerak 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc, dan 2 gardan penggerak 4x4 isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc. Ini untuk keduanya selain sedan atau selain station wagon. Oke, lanjut guys. Di pasal 3, sepertinya tidak ada perubahan untuk ayat satunya. Kendaraan bermotor tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, harus memenuhi persyaratan jumlah pembelian lokal atau yang dikenal dengan sebutan local purchase. Masih sama. Nah, ini dia berubah lagi guys di ayat 2, pasal 3 ayat 2. Yang sebelumnya 70% menjadi 60%, khusus untuk pembelian lokal. Oke, jumlah pembelian lokal atau local purchase. Persyaratan jumlah pembelian lokal sebagaimana dimaksud pada 1 meliputi pemenuhan jumlah penggunaan komponen yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor tertentu paling sedikit 60%. Oke, luar biasa nih guys. Berkurang 10% dari peraturan menteri sebelumnya. Pasal 4, sepertinya tidak ada perubahan. Kendaraan bermotor tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 yang memenuhi persyaratan jumlah pembelian lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 mengacu pada keputusan menteri yang menangani urusan pemerintah di bidang perindustrian. Oke, kita lihat dulu guys. Keputusan menteri perindustriannya ya. Ini ada lagi guys baru sebagai tindak lanjut dari adanya penggantian peraturan atau ya penggantian ya istilahnya ya, atau bukan perubahan karena kalau berubah berarti masih berlaku. Oke, di sini ada keputusan Menteri Perindustrian nomor 839 tahun 2021 tentang kendaraan bermotor dengan pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang ditanggung pemerintah pada tahun anggaran 2021. Nah, di sini juga disebut dengan adanya penggantian terhadap pengaturan mengenai pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021 melalui peraturan Menteri Keuangan nomor 31 PMK 010 2021. Oke. Perlu menetapkan penggantian daftar kendaraan bermotor dikenai pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan BKP yang tergolong mewah sebagaimana sebelumnya. Penyerahan BKP tergolong mewah dimaksud sebagaimana sebelumnya telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Perindustrian nomor 169 tahun 2021. Oke, jadi ini juga 169 juga diganti guys. Oke, berdasarkan pertimbangan pada huruf A, perlu menetapkan keputusan Menteri Perindustrian tentang kendaraan bermotor dengan pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan BKP tergolong mewah yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021. Oke, mengingat di sini guys, ya peraturan-peraturan yang mendasari keputusan Menteri Perindustrian ini guys, ya dari mulai pasal 7 pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang nomor 3 tahun 2014, Peraturan Presiden nomor 107 tahun 2020, Peraturan Menteri Perindustrian nomor 7 tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan nomor 31 guys, PMK 010 2021, oke, memutuskan menetapkan keputusan Menteri Perindustrian ini guys. Nah, kita lihat di sini diktum keputusannya menetapkan kendaraan bermotor yang dapat memperoleh pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang ditanggung oleh pemerintah pada tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam nomor 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Oke, kita lihat tampilan satu guys. Nah, ini dia. Ya. Jadi tadinya untuk Toyota, Manufacturing Indonesia dan Astra Daihatsu Motor, PT Astra Daihatsu Motor, tadinya itu cuman sampai nomor 11 kalau nggak salah. Ya, cuman sampai nomor 11 Daihatsu Rocky. Oke. Dan ini sama seperti peraturan sebelumnya guys, ini untuk all varian ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Pembelian lokalnya di sebelah kanan guys. Modelnya untuk all varian, semua varian gitu ya. Oke.
Toyota Yaris 74,4, Toyota Vios 74,4, Toyota Sienta 72,9, Toyota Innova pembelian lokalnya ya, Innova 202 2.0 sorry 83 pembelian lokalnya persentasenya. Toyota Innova 2,4 70%, oke, lokal purchase-nya. Fortuner, Toyota Fortuner 2.4 4 kali 2 70%. Fortuner 4 kali 4 juga sama 70% guys. Kemudian di Asus Xenia, di Asus Xenia dan di Asus Avanza. Di Asus Xenia pembelian lokalnya 79,2%, Toyota Avanza 78,9%, di Asus Grand Max 77,1%, di Asus Luxio 70,4%, di Asus Terios 75,2%, Toyota Rush 74,8%, Toyota Reize 70%, Toyota Asus Rocky 70%. Nah, oke. Ya, karena ada tambahan 4 kali 2 dan 4 kali 4 ya. Tadi ya, dan penggeraknya. Sorry, juga ditambahkan CC tadi ya. 1.500 sampai dengan 2.500. Oke. Kemudian untuk PT Mitsubishi Motor, oke, di sini juga sepertinya ada tambahan. Oke, ini sampai Livina guys sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat di yang baru, keputusan yang baru. Oh, ternyata sampai Livina juga guys. Masih sama ya, Expander, Mitsubishi Expander 80%, Expander Cross 80%, Nissan Livina 80%. Kemudian PT Honda Prospect Motor ya, sampai dengan City Hatchback. Oke, sekarang kita lihat yang sebelumnya. Oke, Honda, oh ternyata Honda ada tambahan guys. Tadinya sampai dengan Honda HR-V. Sekarang, nah ini dia. Honda Brio RS 78%. Okay. Honda Mobilio 75%, Honda BR-V 76%, Honda CR-V 1,5T 62%, Honda HR-V 1,5L 70%, HR-V 1,8L 84%, Honda CR-V 2.0 CVT 84%, sorry 62%, Honda City Hatchback 70%. Kemudian Suzuki di sini Suzuki New R3 dan Suzuki SL7 70,5 dan 71,5. Kemudian SGMW Motor Indonesia Wuling Convero 70,5%. Nah, ini ya kalau untuk Suzuki dan SGMW juga Mitsubishi Motor sepertinya tidak ada perubahan. Oke, lanjut lagi guys. Dari keputusan Menteri Perindustrian ini, oke, item ke-1, item kedua, kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 harus memenuhi persyaratan pembelian lokal atau local purchase yang meliputi pemenuhan jumlah penggunaan komponen yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor paling sedikit 60%. Tadi ya, di PMK 31 disebut juga perusahaan industri yang memproduksi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika rencana pembelian local purchase, sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua untuk tahun 2021, dan surat pernyataan pemanfaatan hasil pembelian local purchase dalam kegiatan produksi dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Romawi 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini. Oke, kita lihat dulu Romawi 2-nya guys. Ya. Lampirannya seperti apa. Jadi nggak usah bicara surat pernyataan ya. Nah ini dia format surat pernyataannya guys. Pernyataan pemanfaatan hasil pembelian lokal. Ya, bertanda tangan di bawah ini identitas yang menyatakan di sini nama, jabatan, nama perusahaan, alamat. Menyatakan sebagai berikut, pembelian lokal untuk produk di bawah program PPN BMDTP telah mencapai paling sedikit, nah ini dia, 70-60 ya. Ini nggak apa-apa. Bersedia dilakukan verifikasi atau audit oleh lembaga verifikasi independen atau lembaga pemerintah. Apabila dalam hasil pemeriksaan pada poin kedua tidak mencapai batasan minimal pembelian lokal, maka kami bersedia untuk memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dan sebagainya. Oke, itu guys, diktum ke berapa tadi? Oke, diktum ketiga ya. Lanjut lagi diktum keempat. Rencana pembelian lokal sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga disusun dengan berpedoman pada rincian pada lampiran Romawi 3. Oke, kita lihat.
Nah, ini dia rinciannya guys. Rincian local purchase kalau nggak salah. Nah, ini dia. Rincian komponen kendaraan bermotor dalam pembelian lokal. Di sini dari mulai mesin, cylinder head, cylinder block, camshaft, crankshaft, dan lain sebagainya. Oil pan, transmisi di sini, ya, gears, clutch housing. Oke, lanjut lagi. Kemudian sistem coupling dari cover, diafragma, facing, hub, dan sebagainya. Body dan chassis, engine hood, fender, doors, roof, dan lain sebagainya. Sistem kemudi, bearing, knuckle arm, steering gear, dan lain sebagainya. Sistem pengereman, suspensi, komponen universal. Oh, lumayan luar biasa nih guys. Ya, didetailkan sekali nih ininya local purchase-nya. Ya, sampai dengan AC, safety seal belt, dan lain sebagainya. Oke. Itu guys, kemudian kita lanjutkan kembali. Ya. Perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga wajib menyampaikan faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan realisasi PPNBM ditanggung pemerintah dan kinerja penjualan triwulanan kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, diktum keempat, melakukan pengawasan dan evaluasi atas realisasi rencana pembelian local purchase sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi, diktum ketujuh guys, sebagaimana dimaksud dalam diktum keenam, dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga verifikasi independen yang ditunjuk. Diktum ke-8, dalam hal berdasarkan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-6 dan diktum ke-7, terdapat perusahaan industri yang tidak melaksanakan pembelian lokal, sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-4, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika mengusulkan pernyataan pengenaan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau penghapusan kendaraan bermotor dari lampiran nomor 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Diktum ke-9, pengenaan PPNBM yang telah dilaksanakan berdasarkan PMK nomor 20, PMK 010 2021, berlaku bagi kendaraan bermotor sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Perindustrian nomor 169 tahun 2021. Oke. Lanjut lagi guys, ditunggu 10. Dengan ditetapkannya keputusan menteri ini, keputusan Menteri Perindustrian nomor 169 tahun 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 11. Keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya periode PPNBM atas penyerahan BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung oleh pemerintah tahun anggaran 2021 sebagaimana diatur oleh menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang keuangan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021 oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Oke, gitu guys. Ya, jadi bunyi dari pasal 4. Peraturan selanjutnya dalam Keputusan Menteri Perindustrian nomor 839 tahun 2021. Oke. Lanjut pasal 5 guys. Di sini di ayat 1 terdapat perubahan karena memang di pasal 2 ya diubah. Oke. Pasal 2 diubah dan karena ada tambahan fasilitas pajak yang terkait dengan tadi tambahan jenis kendaraan. Oke, pasal 5 ayat 1, PPNBM yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A dan huruf B atas kendaraan bermotor yang mempersyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan sebesar, ini masih mirip ya guys ya sama yang lama, bedanya karena PMK 20 itu mulai bulan Maret, PMK 31 mulai bulan April. Oke, diberikan sebesar 100% dari PPNBM yang terutang untuk masa pajak April 2021 sampai dengan masa pajak Mei 2021. Diberikan sebesar 50% dari PPNBM yang terutang untuk masa pajak Juni 2021 sampai dengan masa pajak Agustus 2021. Sama ya, B dan C-nya. Dan huruf C diberikan sebesar 25% dari PPNBM yang terutang untuk masa pajak September 2021 sampai dengan masa pajak Desember 2021. Oke. Yang ayat 2 ini tambahan guys. Tambahan fasilitas pajak karena tambahan jenis kendaraan bermotor. PPNBM yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf C
atas kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan sebesar 50% dari PPNBM yang terutang untuk masa pajak April 2021 sampai dengan masa pajak Agustus 2021 dan 25% dari PPNBM yang terutang untuk masa pajak September 2021 sampai dengan masa pajak Desember 2021. Oke, ayat 3 juga di sini kan ada tambahan jenis kendaraan bermotor sehingga terdapat tambahan fasilitas pajak. PPNBM yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B atas kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan sebesar 25% dari PPNBM yang terutang untuk masa pajak April 2021 sampai dengan masa pajak Agustus 2021 dan diberikan sebesar 12,5% dari PPNBM yang terutang untuk masa pajak September 2021 sampai dengan masa pajak Desember 2021. Oke, ayat 6 di sini terkait perubahannya ini yang tadinya tanpa ayat guys di PMK 20 di pasal 6 ini ditambahkan beberapa ayat. Oke. Oke guys ya, sorry. Oh enggak, tadinya pakai ayat ya, cuman berubah ya, ada perubahan. Oke, kita lihat ya guys. Yang tadinya ayatnya lebih dari 2, ya, sekarang ada ayat yang memang dipindahkan. Oke, kita lihat dulu di sini. Pasal 6 ayat 1, sepertinya tidak berubah. Pengusaha kena pajak yang menghasilkan dan melakukan penyerahan BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan wajib membuat laporan realisasi PPNBM ditanggung pemerintah. Oke, ayat 2. Nah, ini dia tambahannya nih guys. Ada kode transaksi dan sebagainya. Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dibuat dengan mencantumkan kode transaksi 01. Keterangan mengenai jenis barang yang memuat paling sedikit informasi berupa tipe, kapasitas isi silinder, nomor rangka, nomor mesin, dan kode harmonisi sistem. Dan keterangan PPNBM ditanggung pemerintah berapa persen gitu ya, XPMK nomor yang ini guys. PMK nomor 31, PMK titik 010 2021 senilai rupiah gitu ya. Nah, kemudian ayat 3 ini dipindahkan yang diatur dalam pasal 7 di PMK 31. Di sini masalah faktur pajak pada ayat 2 dilaporkan dalam SPT masa PPN sesuai ketentuan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP di mewah berupa kendaraan motor merupakan laporan realisasi PPNBM ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Dipindahkan di pasal 7 guys. Kemudian ayat 4 di sini juga dipindahkan diatur dalam pasal 8 di PMK yang 31 tahun 2021. Oke, di sini ayat 4 tadinya mengatur terkait dengan PPNBM terutang atas orang BKP tergolong mewah berupa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak ditanggung pemerintah dalam hal atas penyerahannya tidak menggunakan faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak melaporkan faktur pajak sesuai ketentuan pada ayat 3. Kemudian ayat 5 juga dipindahkan diatur dalam pasal 8. Di sini terkait penyerahan BKP tergolong mewah kendaraan bermotor pada ayat 8 dikenai PPNBM sudah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 7 guys, ya kita lihat warna hijau ya, ntar ada ini dipindahkan pasalnya guys. Oke, di pasal 7 ya sesuai tadi ya. Di pasal 7 ayat 1 di sini di PMK 31 mengatur masalah laporan realisasi PPNBM ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf B berupa, nah ini sama ya, faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 yang dilaporkan dalam SPT masa PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu dan daftar rincian kendaraan bermotor tertentu yang disampaikan sebanyak 2 kali untuk setiap masa pajak. Oke, nah ini perbedaannya ya. Walaupun tadi dibilang pindah gitu ya. Oke, ini di sini ada tambahan ketentuan. Oke. Ya, daftar rincian kendaraan bermotor tertentu disampaikan sebanyak 2 kali untuk setiap masa pajak. Oke, lanjut. Daftar rincian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada 1 huruf B menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari peraturan menteri ini. Oke, kita lihat dulu format lampirannya guys. Ya, format lampiran. Nah, ini dia. Format daftar rincian kendaraan bermotor tertentu
ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021. Identitas PKP, guys. PKP, NPWP, masa pajak, periode, dan sebagainya. Tanggal, sampai dengan tanggal, ya, jumlah unit kendaraan diserahkan, berapa unit. DPP atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu. Kemudian jumlah PPN yang terutang, PPN BM DTP, jumlah PPN BM yang dipungut. Nah, ini dia, guys. Nah, di sini ada daftar rincian penyerahan kendaraan bermotor tertentu di sini, dari mulai nomor, tipe, varian, isi silinder, nomor rangka, nomor mesin, kode HS, DPP, jumlah PPN-nya, jumlah PPN BM, dan PPN BM yang dipungut. Oke, demikian sampaikan dengan sebenarnya. Oke. Oke. Sebentar, kita lihat dulu ke bawah, guys. Tadi huruf A, sekarang huruf B. Ini tata cara pengisiannya ya. Tata cara pengisiannya. Kemudian, oke, masih di sini. Oke, ternyata cepat satu lampiran saja, guys. Lanjut lagi. Di ayat 3, pasal 7 ayat 3. Penyampaian daftar rincian kendaraan bermotor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B untuk periode penyerahan tanggal 1 sampai dengan 15. Tadi 2 kali ya dibilangnya ya, dilakukan paling lambat 3 hari kerja setelah tanggal 15. Dan untuk periode penyerahan tanggal 16 sampai dengan akhir masa pajak dilakukan paling lambat 3 hari kerja setelah masa pajak berakhir. Jadi sampaikan 2 kali per masa pajak. Ayat 4, penyampaian laporan realisasi PPBM ditanggung pemerintah pada ayat 1 huruf B disampaikan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Ayat 5, dalam hal saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 belum tersedia atau tidak dapat diakses, pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dapat menyampaikan daftar rincian penyerahan kendaraan bermotor tertentu dalam bentuk dokumen elektronik secara langsung ke kantor pelayanan pajak tempat terdaftar. Ayat 8, PPNBM yang terutang atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak ditanggung pemerintah dalam hal penyerahan tidak menggunakan faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 dan atau tidak melaporkan faktur pajaknya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 huruf A. Oke, ayat 2-nya atas penyerahan barang kena pajak tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai PPNBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang warna ungu juga pindah ke bawah ya, guys. Oke, sekarang yang warna hijau yang tadinya di pasal 7 sekarang jadi pasal 9, guys. Oke. Oke, pasal 9 ini masa pemberlakuan ya mulai 26 Februari. Ini kan udah dicabut, guys, PMK 20. Oke, kita lihat dulu pasal 9 yang tadi warna hijau. Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menagih PPNBM yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika diperoleh data informasi yang menunjukkan barang kena pajak yang tergolong mewah yang diserahkan tidak termasuk kendaraan bermotor tertentu dalam pasal 2, tidak memenuhi persyaratan dalam pasal 3, dan atau tidak termasuk kendaraan bermotor tertentu dalam pasal 4. Oke, PPNBM yang ditanggung oleh pemerintah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dan atau ya diperoleh data informasi menunjukkan bahwa PKP yang tidak melaksanakan kewajiban membuat faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A dan atau kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf A. Oke, pasal 10 ini yang warna ungu tadi, guys. Ya, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, pasal 11, pelaksanaan dan pertanggungjawaban subsidi pajak ditanggung pemerintah atas PPNBM yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah untuk masa pajak Maret 2021 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 PMK 010/2021 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12, pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 PMK.010/2021 tentang pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 13, Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2021. Oke, demikian, guys. Unboxing dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 PMK.010/2021.
Baik, demikian tadi unboxing Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 PMK.010/2021 tentang pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2021. Nantikan guys video-video Andrix channel berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan, dan sekali lagi sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak ini guys, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.